Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafani Putra Andika JN dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2271020187. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Judika Witazora MSI. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam E-commerce. Latar belakang. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dalam partai-partai besar melalui pelabuhan laut, pakai kontainer, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. Sejak ditemukannya teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an, penggunaannya meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses kegiatan bisnis atau usaha. Motivasi dan manfaat e-commerce dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam hal ini menjadi sudut pandang dari penulis yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang menjadi penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Manfaat teknologi informasi dalam e-commerce. 1. Sumber pengetahuan dan informasi. Dengan teknologi informasi, sumber pengetahuan tidak ada batasnya karena informasi sudah dapat diperoleh melalui internet dengan cepat dan mudah. 2. Manajemen data. Manajemen sistem informasi sangat berguna untuk menyimpan database perusahaan yang penting. 3. CRM, Customer Relationship Management. CRM merupakan sebuah software yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Dan keempat, pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. E-commerce tidak mengenal waktu, 24 jam dapat melayani pelanggan. Tentunya hal ini dapat memudahkan dan memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan. Tujuan website e-commerce. Selain fungsinya, tentu saja ada tujuan dari sebuah pembuatan website e-commerce sendiri. Ketika sebuah bisnis mampu memiliki website e-commerce sendiri tanpa harus bergantung dengan website e-commerce besar lainnya, maka itu adalah hal yang bagus, khususnya di mata calon konsumen. Mereka bisa melihat bahwa bisnis Anda jauh lebih profesional dan lebih bisa dipercaya, apalagi bagi konsumen baru. Jadi, mereka lebih bisa niat untuk membeli produk dari bisnis tersebut. Di luar itu, tujuan dari pembuatan website e-commerce untuk mempermudah proses perkenalan produk, promosi produk, dan tentunya juga penjualannya juga. Jadi, semua hal yang ada di dalam website bisa diurus sendiri dan sesuai kemauan sendiri juga. Inilah yang membuat website e-commerce itu sangat penting untuk para bisnis online. Menggunakan platform website e-commerce lainnya tentu tidak salah juga, tapi jangan lupa untuk memiliki website sendiri. E-commerce. E-commerce merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas jual beli produk secara online yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam dan komputer sebagai sarana melakukan transaksi bisnis. E-commerce dapat dilihat sebagai sebuah wadah elektronik yang berfungsi menghubungkan dua pihak, yaitu pemasar dan pelanggan yang berguna melakukan transaksi bisnis. Salah satu jenis e-commerce yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah e-commerce jenis marketplace. Marketplace adalah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs website. Konsep e-commerce kini membuat biaya transportasi, marketing, dan operasional menjadi lebih rendah dan harga dapat ditekankan menjadi murah, sehingga akan dapat memicu peningkatan volume penjualan. Konsep e-commerce sangat efektif dan efisien, bisa menghemat waktu dan tempat. Dengan dukungan Wi-Fi yang semakin banyak dan meningkat perkembangan jaringan dari provider yang semakin bagus. Untuk mendapatkan pelanggan untuk menggunakan teknologi baru dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana merancang, mengelola, dan mempromosikan teknologi baru dalam rangka untuk mendapatkan konsumen untuk menerima teknologi tersebut. Pelanggan mengharapkan kunjungan ke web store merupakan dampak dari menarik
informatif, responsif, dan personal pada era society, teknologi, dan informasi tidak menjadi fokus pergerakan kehidupan manusia. Pada era ini, manusia akan menjadi objek inovasi, di mana teknologi dan informasi akan dilengkapi dengan pengelola big data dan kecerdasan buatan yang akan mempermudah setiap kebutuhan manusia. Salah satu dampak terbesar adalah perubahan perilaku sosial dan ekonomi. Perubahan perilaku masyarakat ekonomi dari dampak revolusi industri telah dilihat dengan munculnya perilaku pelaku e-commerce di Indonesia. Teori TAM menjelaskan bahwa seseorang ingin menggunakan sistem tersebut dapat ditentukan berdasarkan kemudahan pengguna, perceived ease of use, dan manfaat yang dirasakan, perceived usefulness. Sistem tersebut akan digunakan jika memiliki manfaat positif bagi penggunanya. Berikut ini adalah 5 konstruk TAM. Yang pertama, perceived ease of use. Seseorang percaya bahwa dengan menggunakan teknologi dapat memudahkan dan lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu ataupun tenaga. Yang kedua adalah perceived usefulness. Diyakini dengan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, attitude toward using. Sikap dalam bentuk penerimaan atau penolakan seseorang dalam menggunakan teknologi. Keempat, behavioral intention to use. Keinginan dalam menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, actual technology usage. Tindakan nyata seseorang dalam menggunakan teknologi penelitian pada adopsi teknologi multimedia pembelajaran. Dengan menggunakan TAM dan menyimpulkan bahwa teknologi multimedia sangatlah cocok digunakan dalam pembelajaran. Telah dilakukan penelitian pada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan teknologi baik, teknologi multimedia, sistem informasi, SAMIN, yang diperuntukkan untuk UKM di Iran. Penerimaan IRP, e-government, service bundle, mobile library, diantaranya perceived ease of use, perceived usefulness, attitude, attention, dan actual system use. Suatu negara dikatakan berkembang ekonomi digitalnya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium berkomunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Tengoklah bagaimana maraknya perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang terjun ke dalam format bisnis elektronik, e-business, dan e-commerce. Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat dan transaksinya. Berikut jenis-jenis dari e-commerce. 1. Business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. Yang kelima, business to administration. Yang keenam, customer to administration. Yang ketujuh, online to offline. Salah satu keuntungan dari e-commerce dibandingkan dengan menjual secara konvensional adalah dapat memangkas jalur distribusi menjadi lebih pendek. Dengan terpangkasnya jalur distribusi pada e-commerce, maka perusahaan mampu memperlakukan efisiensi dan mampu meningkatkan produktivitas. Beberapa fitur yang harus ada di dalam penerapan teknologi e-commerce adalah 1. Dapat diakses di mana-mana atau ubiquity, yaitu pelaku bisnis harus berusaha untuk mengubah struktur industri dengan cara menciptakan saluran atau strategi pemasaran baru dan memperluas cakupan pasar secara keseluruhan. Salah satunya dapat dengan menciptakan diverifikasi produk, melakukan efisiensi pada operasional industri dengan menurunkan biaya operasional penjualan perusahaan. Yang kedua, jangkauan luas, global reach, dengan mempersiapkan konten untuk memperluas cakupan pasar sehingga dapat diakses tidak hanya pada suatu daerah tertentu, namun dapat diakses di mana-mana. Langkah awal dapat melakukan penyesuaian standar menjadi lebih umum, universal standar. Yang ketiga, fitur aplikasi yang beragam dan interaktif, richness dan interaktif. Aplikasi e-commerce tidak hanya terbatas penjualan produk saja, tapi juga harus dapat menjawab kebutuhan dari pengguna dan dapat melakukan proses komunikasi yang baik dengan pengguna. Dan bila perlu dapat menjangkau layanan purna jual produk yang baik dengan konsumen.
Yang keempat, mempunyai kemauan untuk membentuk komunitas terhadap pengguna produk dan jasa, baik terintegrasi melalui situs atau melalui media sosial teknologis. Langganan berita terbaru dan promosi melalui email diharapkan dapat menciptakan kesan yang baik terhadap produk dan jasa yang dijual. Tampilan antarmuka yang baik, graphic user interface, tampilan antarmuka berupa penataan produk dan logo serta pemilihan warna dan grafik yang menarik diyakini dapat membuat aplikasi e-commerce tersebut semakin diminati konsumen. Dan yang keenam, aplikasi harus compatible terhadap varian browser yang digunakan untuk compatible terhadap media akses yang digunakan. Misalnya melalui komputer pribadi, laptop, atau diakses melalui ponsel pribadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis dan teknologi informasi sangatlah erat. Seperti bisnis dengan persaingan ketat yang akan mati tanpa teknologi informasi. Sehingga pengaruh teknologi informasi ini terhadap aktivitas dan pelaku organisasi dalam lingkup bisnis sangatlah diperlukan. Selain itu, hal ini tentunya akan mendukung penerapan sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen operasi organisasi bisnis itu sendiri. Akan tetapi, manfaat yang sangat banyak diberikan dalam bidang bisnis tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan teknologi informasi yang juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi dengan tepat, bijak, dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Thanks for your attention. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.